Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, guna mengatasi kesulitan rakyat, Komando Distrik Militer 0206 Dairi bersama pemerintah daerah melaksanakan program Karya Bakti TNI Bedah Rumah Tidak Layak Huni di 2 desa terpencil. Dengan mengambil tema Karya Bakti TNI sebagai upaya TNI Angkatan Darat membantu atasi kesulitan rakyat, Komando Distrik Militer 0206 Dairi bermarkas di Kota Sidikalang, Kabupaten Dairi, kembali mewujudkan karya nyata dalam mengatasi kesulitan rakyat, yakni melaksanakan Karya Bakti TNI. Sasaran kali ini adalah bedah rumah warga tak layak huni yang berada di 2 desa Kecamatan Berampu, Kabupaten Dairi, yakni rumah Rolian Sihombing, warga desa Banjar Toba, dan Sudianto, warga desa Karing. Pelaksanaan bedah rumah hanya diselesaikan selama 5 hari oleh prajurit TNI dengan hasil sangat maksimal. Bedah rumah ini merupakan hasil survei Babinsa yang melihat langsung kehidupan masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan bantuan tempat tinggal yang layak huni. Terima kasih Pak Dandim atas perhatian Bapak. Semoga TNI jaya. Keterpaduan antara TNI dengan pemerintah Kabupaten Dairi senantiasa dapat berkesinambungan dan dirasakan manfaatnya di tengah-tengah masyarakat, khususnya Kecamatan Berampu. Indonesia maju bersama TNI. Jaya selalu TNI. Adapun maksud dan tujuan kegiatan yang telah kami laksanakan wujud kepedulian TNI Angkatan Darat melalui Kodim 0206 Dairi bagi warga untuk meningkatkan kemandirian TNI dan rakyat serta membantu pemerintah daerah dalam mengatasi kesulitan rakyat di wilayah Kabupaten Dairi. Indonesia maju bersama TNI, jayalah selalu TNI. Program Karya Bakti ini diharapkan dapat membantu masyarakat kurang mampu sehingga mempunyai rumah yang layak huni. Dari Dairi, Fahmi Chandra, TV One mengabarkan. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Batubara Sumatera Utara siap bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Batubara untuk membawa produk UMKM asal Batubara ke tingkat nasional. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua Badan Pimpinan Cabang BPC HIPMI Batubara, Yasir Hambali, usai musyawarah cabang keempat BPC HIPMI Batubara yang digelar di Aula Rumah Dinas Bupati di Komplek Tanjung Gading, Kecamatan Seisukai, Batubara pada Kamis sore. Acara yang dibuka Sekretaris Daerah Pemkab Batubara, Sakti Alam Siregar, turut dihadiri pengurus Badan Pimpinan Daerah HIPMI Provinsi Sumatera Utara. Yasir Hambali yang terpilih untuk menakodai BPC HIPMI Batubara mengatakan, siap bekerja sama dengan Pemkab Batubara dalam pengembangan UMKM di Batubara. Menurut Hambali, ada sejumlah persyaratan agar produk UMKM Batubara dapat bersaing di tingkat nasional. Di antaranya peningkatan mutu kemasan dan melengkapi segala perizinan yang diperlukan. Akan meningkatkan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Batubara agar kedepannya dapat bersaing ke tingkat nasional. Langkah-langkah yang harus kita lakukan yang jelas mulai dari izin-izinnya dulu, karena segala yang namanya usaha kalau izinnya tidak lengkap, baik itu dari halalnya, pajaknya gitu dan lain-lain yang berhubungan, itu kita tidak akan bisa menjual produk kita itu ke tingkat nasional. Ini kita harapkan bisa melahirkan pengurus yang definitif sehingga ada tersedia himpunan bagi para pengusaha muda yang ada di Batubara, sekaligus memudahkan koordinasi bekerjasama dengan pemerintah daerah. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Kota Palembang, Sumatera Selatan melakukan sidang lapangan mengenai kepemilikan lahan tanah milik warga
Sidang lapangan ini dilakukan untuk mencocokkan lokasi keberadaan lahan. Tim Pengadilan Kota Palembang yang diketuai oleh Evra Tarigan sebagai Ketua Majelis bersama Panji Yohanes sebagai anggota majelis, serta Edi Cahyono sebagai anggota majelis turun langsung ke lokasi lahan milik warga di kawasan Jalan HM Soleh kilometer 7 Sukareme, Palembang. Di lokasi lahan ini terdapat tulisan atau papan nama pemilik lahan yakni atas nama M. Rifai dengan Ramayudin. Dengan memiliki lahan seluas 4.200 meter persegi untuk masing-masing pemilik yang dibelinya dari saudara Alimin, pemilik lahan pertama. Keduanya digugat oleh Nofriandi yang juga sama-sama membeli lahan. Nofriandi membeli lahan dari saudari Arti dengan luas 1.200 meter persegi. Tahu kenapa begitu kita beli, kita sudah buat patok segala macam, kita digugat. Yang gugat ini juga sama pembeli. Nah, mereka menyatakan mereka gugat karena Alimin katanya ada bermasalah di pidana dan segala macam. Itu kita tidak tahu masalah itu. Jadi Bapak juga beli ya? Penggugat juga beli? Beli. Nah, tanah yang Bapak beli itu berapa hektar nih? Atau berapa luasnya nih? Kita beli itu ada 4.200. 2.200 satu surat, karena kita kan dua, Pak Arifai sama Pak Ramayudin. Pihak Pengadilan Negeri Palembang yang melakukan sidang di lokasi menyocokkan denah lokasi yang sesungguhnya batas kepemilikan tanah dari penggugat serta tergugat. Penggugatnya ini Nofriandi dan kawan, tergugatnya Ramayudin dan Rifai. Nah, itu. Terus penyelesaiannya dari pihak pengadilan sendiri sampai di mana nih, Pak? Ini sudah pemeriksaan setempat terhadap objek. Nah, nanti setelah ini agendanya kesimpulan dari masing-masing pihak, baru setelah itu putusan. Pembuktian sudah berlangsung, inilah pembuktian terakhir kita melihat objeknya dari yang disengketakan. Apakah benar ini objeknya, tadi sudah diakui. Usai melaksanakan sidang lapangan ini, pihak Pengadilan Kota Palembang rencananya akan kembali melakukan sidang lanjutan di kantor Pengadilan Kota Palembang untuk menentukan batas lahan tanah yang sesungguhnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemda Musi Banyuasin bersama Badan Intelijen Nasional atau BIN wilayah Sumatera Selatan melaksanakan gebiar vaksin COVID-19. Penyuntikan vaksin ini dengan menggunakan vaksin jenis booster, Moderna, dan lebih dari 1.000 dosis. Pemerintah Musi Banyuasin melalui Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Badan Intelijen Negara atau BIN wilayah Sumatera Selatan kembali melaksanakan gebiar vaksin COVID-19 untuk tahap kedua serta ketiga, penyuntikan vaksin jenis booster serta Moderna. Penyuntikan ini dilaksanakan di pendopoan Rumah Dinas Bupati Selasa 5 Juli 2022. Penyuntikan vaksin ini juga dilaksanakan untuk mengatasi adanya penularan serta mencegah adanya virus COVID-19 di masyarakat. Dan lebih dari 1.500 dosis vaksin jenis Moderna disiapkan. Untuk hari ini kita bekerja sama juga selain dengan pemerintah daerah, Pemda, Kabupaten Banyuasin juga ada dari BIN. Jadi kita melaksanakan gebiar ini dalam rangka untuk meningkatkan capaian vaksin kita khususnya di booster. Jadi untuk hari ini selain booster kita juga ada vaksin satu. Target kita ini 1.000, tapi mungkin bisa lebih dari seperti kata Bupati tadi. Sebenarnya Binda ini tidak melaksanakan sendiri, tapi se-Indonesia. Hari ini melaksanakan bahkan dari mulai adanya vaksin, Indonesia melaksanakan kegiatan ini. Yeah. Dan rangka yang khusus yang sekarang ini mencapai untuk meningkatkan booster. Masyarakatnya memang tidak banyak yang kita lakukan vaksin, baik vaksin pertama, kedua, maupun ketiga. Kalau yang pertama kita sudah di 80%, 90%, yang kedua juga sudah di atas target nasional. Nah, yang ketiga ini yang lagi kita kejar, gimana caranya kita di bulan Agustus ini paling tidak di angka 50%. Dan vaksin ini kita lakukan ini supaya masyarakatnya sehat. Tidak berani lagi ke lembaga. Pemerintah Musi Banyuasin terus mengimbau kepada masyarakat Musi Banyuasin yang belum melaksanakan vaksin untuk segera melakukan penyuntikan vaksin COVID-19 secara gratis, sebab virus COVID-19 masih mengancam keselamatan. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Partai Amanat Nasional atau PAN Kabupaten Musi Banyuasin menggelar pengukuhan pengurus DPD serta pelantikan DPC Partai Amanat Nasional se-Kabupaten Musi Banyuasin periode 2020-2025.
Partai Amanat Nasional atau PAN Kabupaten Musi Banyuasin melaksanakan pengukuhan pengurus DPD PAN Kabupaten Musi Banyuasin serta melakukan pelantikan 45 pengurus DPC Partai PAN se-Kabupaten Musi Banyuasin. Acara ini dilaksanakan di Gedung Dharma Wanita di Kota Sekayu Selasa 5 Juli 2022. Dalam acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Musi Banyuasin Hendy Susanto, serta dihadiri oleh pengurus DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan, dan turut dihadiri PJ Bupati Musi Banyuasin serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Musi Banyuasin dan ratusan kader Partai Amanat Nasional. Selamat kepada kawan-kawan yang tergabung dalam Partai Amanat Nasional, saudara Hendy Susanto selaku ketua dan pengurus lainnya. Harapan kami dengan seluruh kader PAN yang ada di Musi Banyuasin ini, ayo kita sama-sama menjalin kolaborasi, menjaga sinergi, dan membangun kabupaten yang kita cintai ini. Ketua DPD PAN Musi Banyuasin berharap para Ketua DPC PAN se-Kabupaten Musi Banyuasin bisa melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan masyarakat. Kemudian yang dilantik hari ini itu ada ketua divisi, ada 5 kecamatan. Artinya 3 ketua, 1 ketua dan sekretaris dan bendahara. Jadi seluruh jumlah dari pengurus harian itu dari divisi kurang sekitar 45 orang. Selain melantik para kader DPC serta pengurus DPD, Partai Amanat Nasional Musi Banyuasin juga memberikan santunan kepada puluhan kaum duafa. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Pemerintah Musi Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar pelantikan guru honorer untuk tingkat SD SMP menjadi guru setara dengan PNS, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Sebanyak 1.238 guru honorer untuk tingkat sekolah dasar serta sekolah menengah pertama dilantik oleh PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi menjadi guru setara dengan PNS, yakni pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pelantikan ini dilaksanakan di Stabel Berkuda, Kota Sekayu, Rabu 6 Juli 2022. PJ Bupati Musi Banyuasin Apriyadi mengucapkan selamat kepada para guru yang telah dilantik menjadi guru PPPK yang setara dengan guru PNS. Sebab pemerintah Musi Banyuasin memprioritaskan para guru honorer yang mengabdi di wilayah Musi Banyuasin untuk menjadikan mereka sebagai P3K yang setara dengan PNS serta siap bertugas di seluruh wilayah Musi Banyuasin. Sesuai dengan formasi yang dibuka, sesuai dengan surat perjanjian yang ditandatangani, maka konsekuensinya mereka harus melaksanakan tugas di sana. Manakala mereka ingin mengajukan pindah, otomatis nanti surat perjanjian yang sudah ditandatangani bersama antara mereka dan saya selaku Bupati Musi Banyuasin otomatis mantap. Oleh karena itu, sekali lagi, pertama selamat, kedua laksanakan tugas dengan sebaik mungkin di tempat tugas masing-masing, dan ya kalau soal gaji kami sudah menyiapkan. Saya selaku Bupati dan Pak Sekda, Kepala BPKAD dan Kepala BKAD, kami tidak ingin begitu mereka ini dilantik bermasalah dengan gaji. Para guru P3K sudah mendapatkan SK dilarang untuk mengajukan pindah tugas, sebab jika ada guru P3K yang mengajukan pindah tugas akan dicabut SK-nya oleh pemerintah Musi Banyuasin. Dari Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, Puja Kusuma TV One mengabarkan. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Batubara Sumatera Utara terus berupaya menggenjot target pendapatan asli daerah atau PAD. Untuk itu, para pegawai Bapenda Batubara rela bekerja hingga malam hari. Para pegawai Bapenda Batubara ini mendatangi sejumlah lokasi untuk melakukan pendataan potensi wajib pajak baru yang bergerak di bidang restoran. Salah satu lokasi yang dituju adalah pusat kuliner Pasar Miring di Kelurahan Indrasakti, Kecamatan Air Putih. Tim yang dipimpin Sekretaris Bapenda Batubara, Melinda Suryanti, serta Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian, Fitriani, melakukan sosialisasi dan pemahaman tentang pentingnya membayar pajak kepada pihak pengelola dan pedagang kuliner. Melinda mengatakan Bapenda selama beberapa hari ke depan akan melakukan pendataan potensi pajak daerah. Kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan meterisasi pajak air tanah, pemeriksaan tapping box di sejumlah restoran dan penginapan, serta pemasangan stiker di papan reklame yang belum membayar pajak. Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Batubara selama beberapa hari ini adalah melakukan pendataan potensi pajak daerah yang akan dimulai oleh bidang pendataan pada malam hari ini. Kemudian dilanjutkan besok oleh bidang pelayanan dan penetapan
dengan melakukan kegiatan pengecekan meterisasi untuk pajak air tanah. Selanjutnya oleh bidang penagihan dan keberatan akan melakukan kegiatan pemasangan stiker kepada wajib pajak reklame yang telah membayarkan dan yang belum membayarkan pajak reklamenya. Kemudian diakhiri dengan kegiatan oleh bidang perencanaan dan pengembangan yang akan melakukan kegiatan pengecekan tapping box di beberapa rumah makan dan hotel. Kegiatan pada malam ini dalam rangka melakukan pendataan potensi 3 jenis pajak, yaitu pajak restoran, pajak parkir, dan pajak walet. Jadi pada malam ini kami melakukan pendataan khusus pajak resto, termasuk kafe, pedagang kaki lima, maupun rumah makan. Tujuannya itu untuk meningkatkan pajak asli daerah, khususnya dari sektor pajak daerah. Harapan kami itu supaya semua pelaku usaha mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Jangan malu untuk jadi wajib pajak. Yang malu itu yang tidak bayar pajak. Jujur bayar pajak, hebat. Menyambut baik dengan kedatangan Dispenda ke kuliner Pasar Miring ini, berarti mereka ada perhatian ya dengan kuliner ini. Saya menyambut baik. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia atau Serbundo menggelar kegiatan seminar dialog sosial stakeholder dengan tujuan menghasilkan regulasi yang bisa mengakomodir dan bisa menyatukan pandangan untuk sawit di Indonesia. Kegiatan seminar dan dialog sosial stakeholder yang digelar di Grand City Hotel Medan, Sumatera Utara ini dibuka langsung oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja yang diwakilkan oleh Makmur Tinambunan sebagai Kepala Bidang Hubungan Industri yang dihadiri oleh gabungan pengusaha kelapa sawit atau GAPKI, pemerintah, praktisi hukum, dan akademisi, serta pengurus Serbundo se-Sumatera Utara. Serbundo mencoba membangun dialog sosial antara buruh, serikat buruh, pengusaha, dan pemerintah, yang mana selama ini terdapat perbedaan pendapat. Dalam seminar ini, membangun persamaan untuk menghasilkan tujuan kesejahteraan buruh dan industri sawit agar terus beroperasi dengan baik. Serbundo juga akan melakukan penguatan dengan pengorganisasian, advokasi perubahan kebijakan, jaringan di tingkat nasional dan internasional, serta perlindungan perempuan dan anak nantinya. Tujuan kita dialog ini adalah bagaimana yang selama ini ada perbedaan-perbedaan kepentingan itu mencoba kita bangun di mana persamaan kita. Perbedaan itu silakan saja ada, tidak bisa kita hilangkan, tetapi ada persamaan-persamaan. Saya punya keyakinan, Serbundo punya keyakinan bahwa ada kepentingan yang sama. Bagaimana industri sawit itu tetap bisa berproduksi dengan baik, dan juga bagaimana serikat buruh juga kesejahteraannya bisa lebih baik. Tentu supaya ini lebih baik, pentingnya ada regulasi yang memang bisa mengakomodasi semua kepentingan. Kegiatan seminar dan dialog sosial stakeholder ini akan terus dilakukan ke seluruh Indonesia yang dimulai dari Sumatera Utara. Dikarenakan sumber penghasil sawit terbesar berasal dari Sumatera Utara dan para pekerja sawit juga terbanyak di Sumatera Utara. Sawit Indonesia, kita! Sawit Indonesia, kita! Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One mengabarkan. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-25, Yayasan Islamiyah Rahmat Marindal menggelar sunatan massal untuk para siswa dan masyarakat sekitar Marindal, Kecamatan Patumbak, Deli Serdang, Sumatera Utara. Kegiatan sunatan massal ini digelar di Aula Sekolah Yayasan Islamiyah Rahmat Marindal yang diikuti oleh 20 anak. Perayaan hari ulang tahun Yayasan Islamiyah Rahmat Marindal ini diwarnai dengan kegiatan sunat massal dan bertepatan dengan hari libur, agar nantinya tidak menghambat kegiatan belajar anak-anak yang mengikuti kegiatan sunatan massal. Yayasan Islamiyah Rahmat Marindal ini berdiri sejak 1977 hingga sekarang dan telah banyak melahirkan alumni yang sukses dan berhasil. Kegiatan sunatan massal ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, Kustomo, yang sangat mengetahui betul bagaimana sepak terjang sekolah Yayasan Islamiyah Rahmat Marindal yang telah menghasilkan lulusan yang sukses dan religius. Ketua Yayasan Islamiyah Rahmat Marindal, Haja Lelasari Tanjung, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Marindal yang mempercayai dan antusias untuk mengikuti kegiatan sosial termasuk sunatan massal yang diselenggarakan oleh Yayasan Islamiyah Rahmat Marindal yang bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Alhamdulillah kami khususnya dari masyarakat Marindal 1 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TK Rahmat, Yayasan Perguruan Islamiyah Rahmat Marindal 1, karena Yayasan Rahmat ini eksis, dia tetap konsisten dalam menjalankan program pendidikannya
sampai hari ini menginjak usianya di usia yang ke-25 tahun. Tanggal 3 Juli 2022 tetap ulang tahun sekolah Yayasan Rahmat Marindal genap 25 tahun. Hari ini mengadakan sunat massal dari warga murid Yayasan Rahmat dan masyarakat sekitarnya berjumlah 20 orang. Mudah-mudahan dengan pelaksanaan khatan massal ini dapat ridho dari Allah, jadilah murid-murid kami atau warga masyarakat sekitar ini menjadi anak yang soleh dan laki-laki yang sejati untuk dapat menjadi imam yang baik kelak sesudah dewasa. Selamat ulang tahun Yayasan Rahmat Marindal, sukses selalu. Ketua Yayasan berharap sekolah mereka dapat dipercaya oleh masyarakat untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Effendi SD, Camat Talawi, beserta Sekcap, Kasih Gula dan seluruh staf Kecamatan Talawi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022. Di hari Idul Adha ini tibalah waktunya merayakan semangat dalam berkurban. Semoga ibadah kurban bermanfaat bagi sesama dan semakin memperkuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi jemaah haji asal Kabupaten Batubara yang sedang menunaikan ibadah haji, semoga Allah senantiasa menganugerahi haji yang mabrur. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum. Saya Sekretaris Camat Medan Beras, Darwin SPD beserta Lurah dan staf mewakili Camat Medan Beras, Sahrizal Esa mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022. Idul Adha adalah saat untuk merayakan semangat dalam berkurban, harapan pada ampunan, dan ketumbuhan dalam beriman. Semoga ibadah haji umat Islam khususnya jemaah haji asal Kabupaten Batubara di Tanah Suci dapat berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, PT Perkebunan Nusantara 3 atau PTPN 3 akan mengambil alih sebanyak 3.000 hektar lahan di Sumatera Utara yang dikuasai mafia tanah. 3.000 hektar lahan nantinya kembali ditanami kelapa sawit guna memenuhi kebutuhan minyak goreng. PT Perkebunan Nusantara 3 telah bertekad dalam 1 bulan ke depan akan mengambil alih kembali sebanyak 3.000 hektar lahan aset negara di Sumatera Utara yang telah digarap dan dikuasai oleh mafia tanah yang berkedok kelompok petani. Hal itu menjadi penghambat investasi negara khususnya milik PT Perkebunan Nusantara 3 atau PTPN 3. Dalam rapat koordinasi pengamanan PTPN 3 tahun 2022 yang berlangsung di PTPN 3 Kantor Operasional Jalan Sei Batanghari Medan, rapat koordinasi yang diawali dengan deklarasi ratusan karyawan PTPN 3 khususnya di bidang pengamanan yang merupakan utusan dari seluruh unit kerja wilayah PTPN 3
Ditandai dengan penandatanganan stempel merah yang menandakan karyawan PT PN3 khususnya pengamanan siap menjaga produksi dan aset negara. PT PN3 akan terus mendukung program pemerintah tentang kebutuhan minyak goreng dan secepatnya mengambil alih lahan dari tangan mafia tanah yang selanjutnya lahan akan kembali ditanami pohon kelapa sawit, dan berharap agar para mafia tanah yang menguasai lahan milik PT PN3 agar menyerahkan sebelum adanya tindakan tegas. Untuk memberikan semangat kepada teman-teman di sini supaya tidak takut lagi kepada mafia tanah, penggarap, dan pencuri produksi. Kepada penggarap, kepada mafia tanah, mohon tinggalkan PT PN3 karena kami akan ambil alih demi dan untuk kepentingan negara. Setuju? Takut? Takut? Tidak. Demikian. Bang, target berapa lama untuk mengusir penggarap ini, Bang? Paling lama 1 bulan. Paling lama 1 bulan. Seluruh pasukan akan bergerak di seluruh wilayah-wilayah yang dikuasai mafia tanah. Oleh karena itu, buat mafia tanah, hati-hati, waspadalah, waspadalah. Mafia tanah! Mafia tanah! Penggarap! Penggarap! Curi produksi! Takut! Tidak! Takut! Tidak! Takut! Takut! Tidak! Takut! 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 Tidak! PT PN3! Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi, TV One mengabarkan. Kantor Perwakilan Rakyat DPRD Kota Palembang didatangi oleh ulama besar yang tergabung dalam Majelis Asatis Pecinta Umat Rasulullah. Kedatangan rombongan ulama ini untuk dengar pendapat terkait dugaan penistaan agama oleh Holy Wings. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang, puluhan ulama besar yang tergabung dalam Majelis Asatis Pecinta Rasulullah mendatangi DPRD Kota Palembang. Kedatangan para ulama besar di Sumatera Selatan ini untuk meminta Holy Wings yang berada di Jalan R. Sukamto, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang ditutup permanen terkait dugaan penistaan agama dan penyalahan regulasi izinnya. Dan diketahui jika saat ini Holy Wings hanya ditutup sementara. Para ulama besar yang terdiri dari Habib, Ustadz, dan Kiai merasa tersinggung atas keberadaan tempat maksiat yang secara terang-terangan. Apalagi soal dan promo yang dibuat Holy Wings mencantumkan nama Nabi Muhammad. Mereka berharap DPRD harus segera menindaklanjuti pendapat yang disampaikan para ulama untuk mengambil kebijakan dalam menegakkan aturan ataupun regulasi terhadap pihak Holy Wings Palembang. Maka itu kami datang ke sini menyampaikan hal tersebut kepada DPRD Kota Palembang agar hal ini segera ditindaklanjuti. Tidak bisa dibiarkan, terutama yang pertama keberadaan tempat-tempat hiburan yang terkadang prakteknya tidak sesuai dengan perizinannya. Regulasi yang dibuat harus betul-betul dijalankan dan diterapkan. Langkah kami yaitu menginstruksikan kepada Komisi 2 untuk memanggil mitra terkait dan manajemen Holy Wings untuk rapat terkait permasalahan dan perizinan tempat hiburan Holy Wings tersebut. Akan menjadi pemahaman dan pembelajaran bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi di Kota Palembang agar lebih dapat menghargai nilai-nilai kearifan lokal budaya setempat. Siapapun yang ingin berinvestasi, kita membuka peluang selebar-lebarnya, tetapi tetap memperhatikan rambu-rambu aturan yang berlaku di daerah setempat. DPRD juga meminta kepada para investor yang akan berinvestasi di Kota Palembang untuk mengedepankan kearifan lokal dan menjaga kebudayaan Kota Palembang yang dikenal religius Darussalam. Dari Palembang, Sumatera Selatan, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna dalam agenda pandangan umum fraksi terhadap peran Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang Selasa 5 Juli 2022, digelar rapat paripurna ke-10 masa persidangan kedua dalam agenda mendengarkan pandangan umum dari 8 fraksi DPRD Kota Palembang. Telah tercapai quorum. Dalam rapat tersebut, beberapa fraksi mendukung langkah pemerintah Kota Palembang untuk menutup tempat hiburan malam yang dinilai menyalahi regulasi perizinan, termasuk menyetujui RAN Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021. Rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Palembang, Adhanu Getar Nusantara, beragendakan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Palembang. Pandangan umum diawali dengan fraksi Demokrat dengan juru bicaranya. Lalu pandum fraksi Gerindra, PDIP, PAN, dan Golkar, PKB, dan PKS terhadap penyampaian RAN Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021. Oleh Saudara Wali Kota, untuk itu diteruskan proses pembahasannya pada komisi. Hasil pandangan umum semua fraksi menyetujui RAN Perda. Sebagian besar fraksi-fraksi DPRD Kota Palembang mendukung tindakan dan upaya tegas Pemkot Palembang untuk menutup hiburan malam Holy Wings demi kepastian hukum dan keadilan di masyarakat. Pemandangan umum sudah disampaikan oleh fraksi-fraksi
yang pada intinya menerima laporan keterangan LPJ, laporan pertanggungjawaban APBD tahun 2021 untuk dibahas di komisi-komisi. Dan nantinya kita akan menunggu jawaban dari Wali Kota Palembang pada tanggal 11 Juli 2022. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Sebagai sekolah kejuruan unggulan di Palembang dan sekolah percontohan di Sumatera Selatan, SMK Negeri 2 Palembang diminta terus mengembangkan prestasi bidang akademik. Berikut pencapaian yang telah diraih. Memasuki tahun ajaran baru 2022, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Palembang yang ada di pusat kota Jalan Demang Lebar Daun kini fokus melanjutkan program unggulan yang telah ditunjuk Dinas Pendidikan Pusat. Pada tahun 2021 lalu, SMK Negeri 2 Palembang ditunjuk sebagai pusat keunggulan dan sekolah percontohan di Provinsi Sumatera Selatan. Sejak kepemimpinannya selama hampir 2 tahun, Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Palembang, Rafli, berhasil mengantarkan peserta didiknya ke tingkat nasional. Untuk perlombaan perpustakaan, mendapat juara 1, marching band provinsi juara 1, dan beberapa olahraga tradisional juara 2 dan 1 tingkat provinsi. Salah satunya lomba enggrang juara 1 tingkat nasional. Marching band tahun 2022 yang diadakan di tingkat Kota Palembang mendapatkan juara 1, The Best Kostum juara 1, dan Margaret juara 3. Yang jelas, habis penerimaan siswa baru ini, sekolah terus melanjutkan program pusat keunggulan yang ditunjuk oleh pusat tahun 2021. Di sekolah sendiri, kita sedang melaksanakan kegiatan pelatihan komite pembelajaran yang diikuti oleh kepala sekolah, ketua program studi, wakil kurikulum, dan beberapa orang lainnya. SMK Negeri 2 Palembang kini tengah mempersiapkan pembelajaran siswa 100% untuk tetap muka pasca pandemi COVID-19. Tentunya protokol kesehatan tetap diutamakan, di mana saat ini sudah ada 800 siswa baru dari 24 kelas yang disiapkan. Kelas dan bengkel kita akan melaksanakan kegiatan tatap muka. Walaupun tatap muka kita juga tetap mengadakan prokes. Siswa baru kita kira 24 kelas. Diharapkan nantinya kepada siswa baru untuk dapat serius mengikuti pembelajaran dan memanfaatkan beberapa program unggulan sekolah kejuruan. Untuk lulusan SMK Negeri 2 Palembang sudah teruji, mampu masuk perguruan tinggi negeri di Sumatera Selatan dan bisa langsung kerja dan berwirausaha. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT di Desa Peninggiran, Kecamatan 3 di Haji Oku Selatan berlangsung tertib. Bagi warga yang tak dapat hadir, pemerintah desa mengantarkan langsung bantuan tersebut ke rumah mereka. Pembagian bantuan langsung tunai atau BLT dilakukan pemerintah Desa Peninggiran, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, berlangsung dengan tertib. Dalam acara pembagian bantuan tersebut disaksikan langsung oleh camat setempat, kepala desa, perangkat desa, serta para pendamping desa. Pemerintah desa setempat membagikan bantuan kepada sebanyak 71 penerima manfaat di desa tersebut dengan besaran nominal Rp900.000. Bagi masyarakat yang berhalangan untuk hadir di balai desa setempat, pemerintah desa langsung mengantarkan bantuan tersebut ke rumah warga. Seperti salah satu penerima bantuan, Siti, dirinya sangat bersyukur menerima bantuan tersebut, terlebih dirinya saat ini sudah tak ada lagi pekerjaan. Dengan menerima bantuan tersebut, dirinya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kita penerima bantuan BLT, Bu, ya? Iya. Berapa, Bu, kita dikasih ini, Bu? 900. Itu gimana, Bu, dapat BLT di senang nggak? Alhamdulillah aku senang. Terima kasih dengan Pak Kades beserta perangkatnya. Aku bersyukur. Kades, ini giat kita hari ini apa nih, Pak Kades? Hari ini kita kebetulan pembagian bantuan langsung tunai melalui dana desa, Pak. Berapa banyak yang mendapatkan ini? Kalau dari dana desa Pak Gunan 40% dan di sini sekitar 71 penerima manfaat. 71 penerima manfaat ya? Betul. Itu berapa besaran jumlah yang kita berikan itu, Pak? Per bulan 300.000, Pak. Ini per 3 bulan jadi 900.000 yang menerima. Itu tadi ada yang kita antarkan ke rumah warga, itu gimana ceritanya? Oh, betul sekali. Jadi di sini Pak kami pembagian BLT-nya langsung ke kantor desa. Nah, sebagian masyarakat ada yang kurang ini sakit dalam arti sudah tua renta. Jadi kami secara dengan pemerintahan desa langsung ke rumah masing-masing, Pak, untuk menyampaikan bantuan tersebut. Pemerintah desa setempat melalui Kades mengimbau agar kiranya masyarakat dapat menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk dapat sedikit meringankan beban masyarakat desa setempat. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Untuk memperlancar aktivitas warga sekitar, pemerintah Desa Peninggiran, Kecamatan 3 di Haji, mulai melakukan pembangunan jalan rabat beton menggunakan anggaran dana desa tahun 2022 tahap 2. Berbagai macam pembangunan fisik gencar dilakukan pemerintah Desa Peninggiran, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan,
dengan menggunakan anggaran dana desa yang digelontorkan oleh pemerintah pusat. Saat ini pemerintah desa sedang melakukan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 170 meter yang terletak di dalam dusun mereka. Dikerjakan dengan memperdayakan masyarakat desa setempat dengan diawasi langsung oleh camat dan kepala desa peninggiran. Masyarakat desa setempat sangat mengapresiasi pembangunan jalan tersebut yang dinilai sangat membantu membangkitkan perekonomian warga setempat. Manfaatnya sangat luar biasa, yang pastinya membuka akses jalan, tanah-tanah yang kosong bisa kan dibuat umpama pembangunan apalah nantinya ke depannya. Ini apa tanggapan masyarakat terhadap dibangunnya jalan ini gimana? Positif, sangat antusias dan sangat berterima kasih. Saya merasa bersyukur dengan adanya dana desa ini. Dan alhamdulillah sekarang khusus desa peninggiran ini sudah fisiknya sudah hampir selesai. Tinggal sekitar 2 atau 2 meter, 3 meter lagi. Selain jalan rabat beton, sebelumnya pemerintah desa setempat juga telah melakukan pembangunan beberapa bangunan fisik seperti tanaman desa, lampu jalan, dan gedung PAUD. Tahun 2022 ini kita pembuatan jalan rabat beton. Tahun 2021 ini buktinya ada pembuatan taman desa. Kalau fisik ya. Nah, tapi 2020 19 ada gedung PAUD Pak di situ Pak. Itu murni dana desa yang buat dari nol, bahkan dari awal sampai selesai sekarang ini. Itu dana desa semua. Kalau taman kita pembuatan taman ada tiang lampu, ada lampu. Pokoknya kalau ada pot bunganya, ada bunganya. Kalau malam di sini luar biasa Pak. Indah sekali. Kalau sore gerak ekonomi rakyat adanya jual-jualan ataupun lapak-lapak kecil, gerobak dari warga kami setempat. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Adi Salani, TV One mengabarkan. Setelah sempat heboh diklaim oleh Malaysia, belasan paguyuban Reok Ponorogo yang berasal dari Provinsi Jambi dan Sumatera Barat menggelar pertunjukan di halaman Mapolres Bungo. Pertunjukan ini digelar dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-76. Sebanyak 15 paguyuban yang terdiri dari Kabupaten Bungo, Perangin, Sarulangun, dan Darmasraya menggelar kesenian Reok Ponorogo dan Tari Jatilan bagi masyarakat Kabupaten Bungo, Jambi. Kegiatan pertunjukan seni Reok Ponorogo dan Tari Jatilan yang digelar di halaman Mapolres Bungo ini dalam rangka memperingati HUT Bayangkara yang ke-76. Pertunjukan seni kebudayaan Reok Ponorogo dan Tari Jatilan ini juga digelar agar masyarakat mengetahui bahwasanya seni kebudayaan Reok Ponorogo adalah asli milik Indonesia, bukan Malaysia. Selain itu, terdapat 15 paguyuban yang menggelar pertunjukan ini untuk menghibur masyarakat Kabupaten Bungo yang telah 2 tahun dilanda pandemi COVID-19. Supaya Reok ini dapat izin diresmikan, dan karena tetangga kita Malaysia itu mengeklaim, maka kita yang ada di Indonesia ini menangis. Masa kesenian dari Indonesia diklaim dari Malaysia. Nah, itu aja. Jadi ada berapa ini paguyuban yang hadir? Ini yang datang ini 15 paguyuban. Dengan pertunjukan seni Reok Ponorogo dan Tari Jatilan, Kapolres Bungo mengaku seni Reok Ponorogo adalah asli milik negara Indonesia yang harus terus dilestarikan dan dijaga sebagai kecintaan warga kepada budaya Indonesia. Mereka ini sukarela datang ke Polres Bungo. Tujuannya cuma satu, agar seni Reok budaya Reok Ponorogo ini betul-betul mereka ini cinta budaya kita, ingin melestarikan, dan di kesempatan Hari Bayangkara ini bisa tampil supaya bangsa Indonesia tidak lupa bahwa kita memiliki seni budaya yang hampir saja diambil oleh bangsa lain, dan jangan sampai ini diambil oleh bangsa lain, sehingga kita bersama-sama jaga dan lestarikan. Seni Reok Ponorogo dan Tari Jatilan yang dipertunjukkan di halaman Mapolres Bungo ini berjalan dengan lancar hingga akhir kegiatan. Dari Kabupaten Bungo, Jambi, Darlianto, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Oka Faizal SE, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Batubara, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dengan semangat berkurban, ayo kita terus berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yani SH sebagai pengacara Korpi dan kader PDI Perjuangan Batubara mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mari kita jadikan momentum Idul Adha ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru didampingi Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni secara resmi membuka pagelaran Besema Expo tahun 2022 di Lapangan Merdeka Alun-Alun Utara, Kota Pagaralam pada 21 Juni 2022. Dalam pembukaan Besema Expo tersebut ditandai dengan pelepasan burung dara berjumlah 21 ekor sebagai simbol HUT Kota Pagaralam ke-21 serta pelepasan balon ke udara. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengajak masyarakat Kota Pagaralam bersama-sama menjadikan Pagaralam tujuan destinasi wisata unggulan dari berbagai aspek seperti alam dan wisata kulinernya. Gubernur pun sangat mengapresiasi berbagai produk unggulan yang dipamerkan di stand pameran Besema Expo tersebut. Sementara itu, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni mengatakan pada 21 Juni merupakan momen peringatan Hari Jadi Kota Pagaralam ke-21, hari yang sangat bersejarah yang diperingati dengan rasa sukacita karena telah melaksanakan berbagai kegiatan secara normal pasca pandemi COVID-19. Hari ini Pagaralam genap berusia 20 tahun. Usia di mana saat kita menentukan arah mau kemana Kota Pagaralam. Dan ada beberapa kebijakan Kota Pagaralam yang dimulai di HUT ke-20, di mana kita sekarang menjadi salah satu kota di dunia yang green energy. Nah, ini yang harus kita betul-betul manfaatkan ini, dan kita harus memulai untuk mengajak masyarakat menggunakan semua ke arah upaya untuk pemulihan ekonomi ini. Kita berupaya bagaimana kita mengangkat kembali para UMKM itu, dan ini sudah terlihat di mana geliat UMKM cukup banyak terlibat di kegiatan bazar dan sebagainya. Wali Kota Pagaralam juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Sumatera Selatan yang telah nyata memberikan perhatian dan dukungan secara penuh pembangunan di berbagai bidang untuk Sumatera Selatan maju untuk semua. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Pagaralam ke-21 ditandai dengan digelarnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di ruang sidang utama DPRD pada Selasa 21 Juni 2022 dengan dihadiri langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Rapat paripurna dipimpin dan dibuka langsung Ketua DPRD Kota Pagaralam, Jenny Sandia, serta dihadiri langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Turut hadir Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni, Wakil Wali Kota Muhammad Padli, serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Wali Kota Pagaralam Alpian Maskoni mengatakan, di hari ulang tahun ke-21, Kota Pagaralam mengusung tema meningkatkan inovasi, tumbuh ekonomi, wujudkan masyarakat sejahtera menuju Pagaralam maju. Maka kerja cerdas lewat kerja keras pemerintah sangat diperlukan dalam menciptakan inovasi kreatif guna mendukung ekonomi kerakyatan. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan selain tempat berwisata, Kota Pagaralam juga terkenal dengan energi green. Energi terbarukan yang sudah dilakukan 100% penyuplai listrik di Kota Pagaralam. Dengan kondisi alam yang masih terjaga baik, aliran sungai dengan komitmen masyarakat untuk menjaga hutan sehingga dapat digunakan dengan baik sebagai energi terbarukan. Karena ingin refreshing, bisa karena ingin mencari sesuatu yang baru. Pagaralam ini ada yang paling menonjol di dunia. Apa itu? Energi green. Tahun ini adalah mengedepankan inovasi. Inovasi sudah dibahas dan disampaikan tuntas menurut pendapat Pak Gubernur. Berarti inovasi adalah pembangunan yang tidak hanya dalam bentuk wujud fisik, tetapi bisa inovasi dengan yang pembangunan yang tidak nyata tetapi bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Contohnya adalah pemerataan di bidang komunikasi. Dari Pagaralam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, PT Swarna Dwipa Dermaga Jaya yang tergabung dalam Titan Group
serahkan bantuan beras sebanyak 17,9 ton kepada masyarakat di sekitar perusahaan. Sebanyak 17,9 ton bantuan beras yang masuk dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR PTSDJ tersebut diserahkan kepada masyarakat di 6 desa di sekitar perusahaan, yakni Desa Muara Lematang, Kabupaten Muara Enim, Desa Perambatan, Kabupaten Pali, Desa Tanjung Tiga, Rantau Bayur, Tanjung Pasir, dan Tebing Abang, Kecamatan Rantau Bayur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Superintendent Maintenance PTSDJ Muhammad Salim secara simbolis kepada Kepala Desa Rantau Bayur Heru Julian Pranata di Pelabuhan PTSDJ yang berlokasi di Desa Perambatan, Kabupaten Pali. Muhammad Salim mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar melalui program CSR. Tak hanya itu saja, bantuan ini dilakukan secara rutin oleh perusahaan untuk masyarakat, terutama sebentar lagi akan merayakan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Ya, jadi di sini, di sekitar sini kita ada 6 desa. Setiap tahun kita melakukan pembagian berupa beras, ya. Jadi tahun ini kita akan membagikan beras sebanyak 17,9 ton. Program pembagian beras ini dilakukan secara rutin setiap tahun, Pak, ya. Jadi setiap tahun dari tim kami, dari CSR kami bekerja sama dengan para kades-kades yang ada di 6 desa ini. Untuk adanya CSR ini, ya masyarakat kami merasa terbantu. Tapi kalau bisa usulan kami untuk kepada pihak PT agar dilebihkan lagi. Dari Muara Enim, Sumatera Selatan, Kiki Habibi, Ika Anggreni, TV One mengabarkan. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Palembang bersama Badan POM melakukan sidak penjualan daging di Pasar Kilometer 5. Menjelang Hari Raya Idul Adha, pemerintah Kota Palembang bersama Badan POM melakukan sidak penjualan daging di Pasar Kilometer 5. Hal ini dilakukan agar daging yang dijual dapat dipastikan terbebas dari PMK atau penyakit mulut dan kuku. Jadi masih aman di pasar seperti ini. Nah, ini kalau bermasalah seperti apa betul? Lidah, jadi lidah, kaki dan jeroan. Dari hasil pengecekan yang dilakukan, sebagian besar daging yang dijual pedagang didapat dari rumah hewan pemerintah Kota Palembang, sehingga aman dari PMK. Wakil Wali Kota memastikan hingga saat ini pasar-pasar yang ada di Palembang masih aman dari virus PMK, lantaran belum adanya laporan maupun temuan terkait hal tersebut. Untuk memastikan menjelang Hari Raya Idul Adha ini seluruh produk yang dijual di pasar tradisional juga aman. Nah, tadi yang kita fokuskan adalah memperhatikan daging segar, daging sapi ya. Jangan sampai terindikasi ada daging-daging yang memang dijual dalam kondisi sakit, PMK. Tapi alhamdulillah hampir seluruh pedagang yang menjual daging sapi mendapatkan daging sapi segarnya itu dari rumah potong hewan yang kita miliki. Kalau sudah dari rumah potong hewan yang kita miliki, tentu ini aman ya, karena semuanya dikontrol, dicek oleh dokter dan sebagainya. Daging yang terindikasi PMK dapat dilihat diantaranya daging tersebut rapuh dan kuku mudah lepas. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Wali Kota Palembang meluncurkan gerakan sedekah subuh dan berbagi bersama 11.000 ASN Kota Palembang di 107 kelurahan dan masjid yang dipusatkan di Masjid Darus Said, Kelurahan 8 Ilir. Setelah sempat tertunda selama pandemi COVID-19, pemerintah Kota Palembang kembali melaksanakan program Safari Subuh. Kegiatan ini dilakukan serentak di 107 kelurahan bersama 11.000 ASN dan masyarakat serta 107 ustadz. Selain menggelar sholat subuh berjamaah, Wali Kota Palembang meluncurkan program sedekah subuh dan pagi berbagi bersama 11.000 ASN Kota Palembang. Saat ini program tersebut dimulai 1 bulan sekali dan ke depan akan ditingkatkan. Dengan sedekah sedikitnya Rp2.000 per ASN, di hari pertama diluncurkan program sedekah subuh dan berbagi bersama 11.000 ASN Kota Palembang sudah terkumpul Rp130 juta. Bahwa hari ini kita meluncur kegiatan bagi berbagi. Saya sudah sampaikan bahwa uang kertas 2.000 di rumah kita karena nilainya kecil, mungkin tidak perlu
kumpulkan dalam jumlah besar 11.000 akan ketemu nilai 22 juta. 22 juta sudah satu rumah bagi warga kita yang membutuhkan pengelolaan tanah yang nantinya tidak layak huni menjadi layak huni. Insya Allah hari ini 107 masjid, 2 bulan lagi target 300 masjid, 500 masjid dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya masjid Kota Palembang ini akan kita berikan sertifikasi A, B, dan C. Kalau A itu lengkap, ada imamnya yang hafal Quran, punya perpustakaan, selanjutnya punya TKTPA, dan selanjutnya punya minimarket sembako dan seterusnya. Itu sertifikasi A. Sertifikasi B turun lagi, C turun lagi. Launching program sedekah subuh dan berbagi bersama 11.000 ASN Kota Palembang juga dilakukan serentak di 107 kelurahan yang juga dilakukan secara live Zoom. Program ini memecahkan rekor muri dengan kategori sedekah ASN terbanyak. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra, TV One mengabarkan. Aktivitas perekonomian masyarakat mendadak lumpuh, khususnya terjadi di wilayah Mengkubung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Lesunya perputaran ekonomi lantaran diakibatkan oleh kebijakan Pemda Bubble yang berdampak berhentinya operasi tambang rakyat, di mana sektor tambang menjadi tulang punggung di wilayah tersebut. Inilah kondisi sepinya aktivitas pusat perekonomian masyarakat Mengkubung, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nyaris seluruh toko dan lapak pedagang tutup. Lesunya perputaran ekonomi lantaran diakibatkan oleh kebijakan Pemda Bubble yang berdampak berhentinya operasi tambang rakyat, di mana sektor tambang menjadi tulang punggung wilayah tersebut. Tak hanya itu, terhentinya pertambangan rakyat berdampak pada masyarakat yang berujung pada sepinya daya beli warga, seperti dialami para pedagang di Pasar Belinyu yang terpaksa menutup lapaknya karena sepi pembeli. Kita juga ngeri-ngeri untuk nyetok, Pak. Bisa sepi, istilah harga sawit, apalagi timah kan. Sekarang kita ekonomi ketergantungan 80%, Pak. Apalagi dengan sekarang, istilah nggak tentu rahasia, kan kasihan penambang. Jadi gimana solusinya PJ yang baru ini, Pak? Penjualan juga sepi, ekonomi kan sekarang 80%. Sementara ratusan warga Mengkubung meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang tidak merugikan masyarakat. Terlebih sekarang mereka mengalami anjloknya harga timah serta broketnya harga sembako. Sama kebijakan gubernur dalam 3 minggu ini kami agak susah, Pak. Jangankan untuk belanja makan aja susah. Kondisi kami masyarakat ini cukup menyusahkan karena kita orang Bangka ada biaya hidupnya cukup tinggi. Sedang pencarian kita adalah dari tambang. Kalau tambang kami ditutup, rakyat kami sengsara, anak kami tidak sekolah, sama saja gubernur untuk menyengsarakan dan memiskin kami dalam pendidikan dan untuk masa depan kami. Jadi kami minta kebijakan ini dirubah supaya masyarakat bisa bekerja dan mohon sekali dirubah. Kami yang dulu memperjuangkan Bangka ini menjadi provinsi, kalau dilakukan seperti ini, kami juga merasa dirugikan, merasa diabaikan dan tidak berguna bagi kami. Berdasarkan laporan masyarakat, organisasi masyarakat Laskar Merah Putih berupaya menampung dan meng-cross-check keresahan masyarakat melalui kunjungan Perdana Ketua Markas Daerah Kamada LMP Babel Kadrik Esa atau dikenal Johan. Alhasil kondisi lumpuhnya perekonomian yang dialami masyarakat Mengkubung Belinyu memang benar terjadi dikarenakan terhentinya aktivitas tambang rakyat di mana warga setempat sangat menggantungkan hidupnya pada sektor pertambangan timah. LMP Babel menyatakan pihaknya bersifat mengawal segala program pemerintahan provinsi, terutama Pemprov Babel untuk serius dalam mengeluarkan kebijakan terlebih yang bersentuhan langsung pada masyarakat. Dari Bangka Belitung, Frendi Primadana, TV One mengabarkan. Direktur Utama Bank Sumut menegaskan telah mengembalikan seluruh uang nasabah yang hilang senilai 2,7 miliar rupiah. Bank Sumut akan tetap melindungi hak nasabah termasuk mengganti kerugian akibat kejahatan skimming. Direktur Utama Bank Sumut Rahmat Fadila Pohan membenarkan sebanyak 83 nasabah Bank Sumut menjadi korban skimming dengan nilai kerugian mencapai 2,7 miliar rupiah. Melalui keterangannya saat konferensi pers di gedung Bank Sumut pada Selasa lalu, Rahmat Fadila menjelaskan melalui investigasi diketahui adanya pelaku kejahatan skimming yang dilakukan di sejumlah ATM milik Bank Sumut mengakibatkan hilangnya uang tabungan sejumlah nasabah. Mengetahui adanya kasus kejahatan tersebut, Bank Sumut kini sudah melaporkan ke pihak kepolisian untuk mengusut para pelaku. Pihak Bank Sumut kini sudah mengembalikan uang nasabah yang dibobol pelaku skimming senilai 2,1 miliar rupiah. Direktur Utama Bank Sumut juga menghimbau kepada para nasabah korban kejahatan skimming agar segera melapor ke cabang Bank Sumut terdekat guna tindak lanjut pengembalian uang. Menjelaskan bahwa kejadian skimming yang terjadi di Bank Sumut, kami telah mengantisipasi, ya, kemudian telah mengganti seluruh dana nasabah yang menjadi korban skimming, dan kami juga telah menyerahkan kasus ini ke pihak aparat hukum yaitu kepolisian untuk bisa ditindaklanjutin. Namun kami himbau kepada nasabah yang
seluruh nasabah PT Bank Sumut agar tidak resah dengan hal ini, karena kami telah memitigasi dengan meningkatkan tingkat keamanan teknologi sistem di PT Bank Sumut, sehingga hal ini tidak terulang kembali, bahwa kasus skimming ini memang merupakan adalah kejahatan perbankan yang sama-sama kita harus bisa perangin ya, ataupun bisa kita hindarin, baik dari sisi nasabah agar senantiasa menjaga PIN-nya, kemudian mengganti secara reguler, dan kami dari pihak perbankan juga senantiasa meningkatkan teknologi kami sehingga hal yang sama tidak terulang kembali. Perlu diketahui, skimming merupakan tindakan kejahatan pencurian data pengguna ATM untuk membobol rekening. Dengan kejadian ini, pihak Bank Sumut telah melakukan perbaikan dan meningkatkan keamanan dengan menggunakan alat terbaru sehingga kejahatan skimming tak lagi berpotensi terjadi. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvonnews.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.